Seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Siti Pa sedang menjual kesedihan di acara televisi. Kata Siti Pa, enggak masalah kalau saya dianggap memfitnah. Memang kau memfitnah. Lah, kau baru ingat kau ibu rumah tangga. Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, kau bilang kau ilmuwan. Sekarang berubah jadi ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banjang Spesial. Oke, selamat malam semuanya. Dan malam hari ini kita mau nonton lagi, yaitu tentang statement Dr. Tifa, yang dimana tadi malam ya, kemarin malam itu ada sebuah debat, yaitu bagaimana statement dari Dr. Tifa ini. Dan ternyata statement dari Dr. Tifa ini langsung ditanggapi oleh Ibu Yohana. Dan tidak lupa Ibu DJ, anak jenderal, juga mengomentari tentang Dr. Tifa ini. Oke, tidak nunggu lama-lama, langsung kita dengarkan bagaimana videonya. Mari kita tonton dan langsung kita let's go. Saya mendoakan di sini secara setulus hati, mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan kesehatan, dan kemudian secara sangat sederhana beliau menyampaikan kepada kita semua rakyat Indonesia, 280 juta rakyat ini sangat menunggu seperti apa sih ijazah beliau. Dr. Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dr. Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas. Nggak ada masalah kalau saya dianggap memfitnah. Ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya. Perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Gak ada masalah, saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Gak ada masalah buat saya. Tifa sedang panik. Panik kau kan? Panik lah, kamu mungkin gak panik. Nah, itulah teman-teman statement dari Dr. Tifa yang kemarin malam itu di acara debat Rakyat Bersuara. Oke, jadi ini juga ada Mbak Yohana. Mbak Yohana ini juga anggota dari YouTube Nusantara, dan langsung menanggapi statement dari Dr. Tifa. Dan nanti di belakang juga ada DJ Anak Jenderal, juga anggota YouTube Nusantara, langsung menanggapi Dr. Tifa tersebut, teman-teman. Oke, lanjut untuk videonya kita tonton kembali. Tentunya bagi teman-teman yang sudah menonton di akhir video ini, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar saya. Oke, lanjut lagi, let's go. Siti Pa sedang menjual kesedihan di acara televisi. Kata Siti Pa, enggak masalah kalau saya dianggap memfitnah. Memang kau memfitnah. Kau tukang fitnah, kok dianggap pula. Kata Tifa, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah presidennya. Lah, kok baru ingat kau ibu rumah tangga. Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, kau bilang kau ilmuwan. Sekarang berubah jadi ibu rumah tangga. Kata si Tifa, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli. Ah, baru tahu kau Pak Jokowi punya ijazah asli. Kau sebenarnya tahu ijazah Jokowi asli, cuman karena kebencian kau sama Pak Jokowi, kau sebarlah fitnah. Kenapa baru sekarang kau baru ingat anak kau? Kemarin waktu kau fitnah Pak Jokowi, ingat nggak kau sama anak kau? Makanya Tifa, seorang perempuan itu apalagi ibu ya kan, harus menjaga lisannya.
Jangan suka-suka hati kau aja memfitnah orang lain. Dibilang si Tipa, saya ikhlas, saya ridho pakai baju oranye. Ah, bagus kalau kau ikhlas. Ya, kau ridho. Mudah-mudahan nanti kan kalau udah pakai baju oranye kau tobat kau. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu. Nggak ada masalah buat saya. Kalau nggak ada masalah, ngapain juga kau minta belas kasihan? Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Kebenaran yang mana yang kau butuhkan? Kau aja nggak benar. Kejujuran yang mana yang kau maksud? Kau aja nggak jujur. Nggak ada orang jujur, orang baik ya Tipa, itu memfitnah orang lain. Jadi bilang si Tipa, Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran. Kata dia anak-anak, karena anak-anak saya, ya anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan dan kejujuran. Tipa, ya kau itu mendidik anak kau, ya tidak jujur karena kau tak jujur, kau tukang fitnah. Kau nggak usah bawa semua anak-anak semua rakyat Indonesia, karena anak-anak semua yang di Indonesia ini orang tuanya khususnya ibunya pandai menjaga lisannya. Jadi kalau mau kau salahkan, salahkan diri kau sendiri. Seorang ibu yang setiap hari kerjanya hanya mengganggu keluarga Pak Jokowi. Dibilang Tipa, ya butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Tipa, mahasiswa-mahasiswa di situ itu mereka tahu mana yang jujur, mana pendusta. Kayak kau ini ya seorang pendusta, pembohong, tukang fitnah. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat inginkan ya melihat ijazah asli Presiden Jokowi. Gak ada orang tuh yang menjawab Tipa, karena orang tuh gak percaya sama kau. Nah betul, ini Mbak Yohana memberikan statementnya untuk Dr. Tifa. Dan untuk teman-teman semuanya, ini lebih seru lagi dan nanti juga dilanjutkan dengan Budi J, anak jenderal. Dan ini Bu Yohana juga mengkritik langsung ya tentang pidatonya Dr. Tifa semalam. Jadi dia rela dan dia ikhlas di penjara. Oke, lanjut lagi, kita tonton videonya. Itu percaya sama mantan presiden daripada kau. Kau itu tukang fitnah. Gak mungkin mahasiswa percaya Jokowi ijazahnya palsu. Karena apa? Wali kota 2 kali, 2 periode, gubernur, ya presiden 2 periode. Gak mungkin ijazahnya palsu Tipa. Kau bilang pula adik-adik di sini butuhkan ya melihat ijazah asli Pak Jokowi. Cuman kau aja. Terus dibilang Tipa lagi, sangat inginkan, nggak ada yang jawab. Kenapa Presiden Jokowi, kenapa kalau Anda melihat saya, kenapa, apakah Anda pingin saya di penjara? Memang kau harus di penjara. Nggak usah minta belas kasihan dengan Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo tidak ada yang namanya belas kasihan. Karena apa? Karena mereka waktu memfitnah Anda ya, mereka juga tidak memikirkan ya kan, memikirkan Bapak dan keluarga Bapak. Sekarang minta belas kasihan, tidak ada yang namanya belas kasihan. Lanjutkan perkara Pak, jangan cabut. Lanjutkan. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah Pak. Kalau nggak ada masalah jangan jual kesedihan kau. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya di penjara, memang cocok kau di penjara karena sudah membuat keributan. Betul. Dengan memfitnah mantan presiden ijazahnya palsu. Seluruh dunia loh Tipa sekarang orang merendahkan Pak Jokowi ya karena muncung kau itu. Dan biar sekarang ini seluruh dunia menyaksikan bahwasanya kau salah, kau sudah memfitnah mantan presiden. Jadi jangan menjual kesedihan. Tidak ada orang yang sedih nengok kelakuan kau. Gak ada masalah, tetapi tolong. Apa kau yang bertolong? Tolong Pak Jokowi tunjukkan ijazah asli Anda. Demi Allah tunjukkan. Tipa di pengadilan nanti ditunjukkan. Kau jangan bawa-bawa nama Allah. Sementara perbuatan kau ini akan dilarang dalam Islam. Memfitnah itu Tipa sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Tipa ini banyak ini. Yang pertama yang dibilang dia ya kan,
Dibilangnya kan Pak Jokowi itu dipermasalahkannya kenapa Pak Jokowi itu sakit. Ya, kan dibilang dia tuh seorang mantan presiden tidak hadir ya waktu acara kemarin, kata dia itu adalah hari yang sangat penting bagi rakyat Indonesia setelah tanggal 17 Agustus ya. Nah, jadi saya mendoakan secara setulus hati mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan kesehatan. Katanya Pak Jokowi sakit. Pak Jokowi baik-baik saja, tipe sehat. Sehat walafiat. Dia bilang mudah-mudahan Pak Jokowi ya kan diberikan kesejahteraan, dan kemudian secara sangat sederhana beliau menyampaikan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia 280 juta rakyat ini sangat menunggu seperti apa sih ijazah beliau. Kau tunggu aja di pengadilan. Kami rakyat Indonesia percaya Jokowi ijazahnya asli, nggak perlu kami melihat ijazah asli Pak Jokowi. Nah, betul Mbak Yohana. Silakan nanti Dr. Tipa menunggu di pengadilan untuk melihat ijazahnya Pak Jokowi. Oke, untuk statement ini juga masih panjang. Kita dengarkan dan apa yang jadi pembahasan Ibu Yohana untuk malam hari ini. Kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Let's go. Ya, jangan giring opini masyarakat. Dibilang dia, seandainya ada ijazah beliau, adalah ijazahnya Tipa. Makanya gue bilang, kau tunggu di pengadilan. Saya sebagai alumni UGM ini sangat bangga ya. Bangga dari mana kau? Kau tahu ijazah Jokowi asli. Kau sengaja aja karena sakit hati, kekasih hati, intan payung, belahan jiwa kena pecat. Udah gitu nggak bisa juga jadi presiden. Saya sangat bangga seandainya Presiden kita Joko Widodo memiliki ijazah asli, dan saya sangat bangga sebagai alumni. Aduh, sandiwara kau nih. Ya, jadi ini saya sebetulnya nggak usah harus mengorbankan dua orang yang sudah dipenjara, kata dia, ya, Gus Nur sama Bambang Tri. Apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak harus dipenjara juga? Kau memang cocok dipenjara. Kenapa kau baru sekarang bilang saya ibu rumah tangga, saya punya anak? Kemarin berapa lama kau fitnah Pak Jokowi? Bukan hanya Jokowi yang kau fitnah, Bapak Joko Widodo, Ibu Iriana, Gibran Raka Buming Raka. Kenapa begitu tersandung masalah, nggak ada lagi yang membela kau, baru kau bilang kau ibu rumah tangga? Kemarin bangga kau, ya, ilmuwan, saintis. Sekarang menghibah pula kau, nggak ada orang yang kasihan sama kau Tipa. Kau hadapilah semua ini. Memang cocok kau di penjara. Dan beliau tidak ingin juga menunjukkan ijazah aslinya. Ya nggak mungkin ditunjukkan Pak Jokowi ijazah aslinya. Kau yang memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu, kau yang membuktikan. Tidak ada kewajiban Bapak Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya di depan muka kau itu. Apakah saya dan Bu Kurnia yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan sehat, yang selama ini, ya kata dia, si Kurnia ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar? Bengak kali dia, jadi pengacara nggak mau dibayar. Kau kalau ngomong ya Tipa, nggak usah ngalur ngidul, nggak mungkin dia nggak dibayar. Beliau dipenjarakan juga, memang cocok si Kurnia itu dipenjarakan. Sampai ke Solo sana dia berdemo. Iya, cocok. Saking bencinya dia sama Pak Jokowi. HTI. Seperti saya katanya, rakyat Indonesia supaya tahu, Dr. Tipa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kalau nggak takut dipenjara, ngapain minta belas kasihan di acara televisi? Hadapi kenyataan, bangun Glenn. Kami banyak min mengejek kami. Saya menunggu Tipa pakai baju Shopee, pakai baju oren. Iya, aku pertama orangnya yang meminta menunggu kau pakai baju oren, pakai baju Shopee. Ya, kalau seandainya kami bersalah, memang kau bersalah. Bapak Joko Widodo, jangan pernah mundur Pak. Walaupun orang ini merangkak datang ke tempat Bapak meminta maaf, jangan pernah mundur. Ya Pak, maju terus sampai mereka semua memakai baju oranye dan menginap di Hotel Prodeo. Karena selama ini Bapak udah cukup sabar. Ya, tidak ada lagi Tipa yang namanya dia minta maaf. Nggak ada masalah kalau saya dianggap Nah, itu tadi teman-teman, Ibu Yohana memberikan statementnya yang sangat panjang sekali, dan kita sambil meresapi apa yang diomongkan oleh Ibu Yohana.
Dan kali ini juga ada DJ Anak Jenderal. Tentunya lebih seru lagi teman-teman ya. Mari kita dengarkan apa statement dari Ibu DJ Anak Jenderal. Lanjut. Fitnah ibu rumah tangga ini. Bagaimana si Tifa itu mengatakan apa? Saya ibu rumah tangga. Yang selama ini saya lakukan. Saya tidak pernah mengaku-ngaku lulusan mana, sekolah apa. Saya selalu bilang saya ibu rumah tangga. Dan saya punya hak untuk berbicara. Sementara selama ini si Tifa ngaku apa? Dokter. Belakangan karena dia ketahuan doktornya belum lulus, baru dia tunjukin ijazahnya sebagai dokter. Sekarang dia sudah kepepet, sudah kejepit. Ngomongnya apa? Saya ibu rumah tangga. Gak malu tuh dia. Aku ngaku ibu rumah tangga. Pakai nangis-nangis. Stop, jangan nangis kamu dokter gadungan. Jangan kamu umbar air mata kamu itu. Kamu tahu Pak Jokowi lulusan UGM. Cuma kamu memang sedang mencari-cari kesalahan. Kamu sedang ngerjain Pak Jokowi karena kamu sakit hati. Sakit hatinya apa sih? Ya gara-gara Anies dipecat. Kamu sakit hati. Terus apa? Untungnya kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi. Untungnya adalah kamu sekarang masuk penjara. Harus, wajib walaupun kamu sudah nangis-nangis. Betul. Tidak ada maaf buat kamu. Kami rakyat nanti akan marah kalau sampai kalian tidak dipenjara. Untuk Kurnia yang katanya advokat umat, apa tujuan kamu ngulik-ngulik ijazah Pak Jokowi? Apa untungnya buat rakyat? Apa untungnya buat umat? Saya tanya nih, apa untungnya buat umat? Kamu pasti punya agenda. Jangan berdusta. Kok kamu bisa diundang sama Inyus? Kamu bisa diundang? Ngetop kamu diundang? Kenapa selama ini orang-orang yang membela Pak Jokowi tidak diundang? Seperti saya juga ibu rumah tangga. Betul. Saya juga rakyat jelata, rakyat kecil yang cuma bisa bersuara, nggak pernah diundang sama TV. Kenapa kamu diundang? Dibayar berapa kamu? Tak ngaku kamu dibayar. Makanya menyebut Tuhan. Demi Allah, saya tidak dibayar sepeser pun. Nggak usah sekarang bilang demi Allah, demi Allah. Sekarang tunjukkan ke kami, supaya kami percaya kamu bukan orang bayaran. Tunjukkan ke kami, rakyat jelata ini, yang meminta penjelasan kenapa kamu ngutik-ngutik ijazah Pak Jokowi. Jangan beralasan bahwa kamu hanya ingin membongkar siapa Pak Jokowi. Jangan beralasan begitu. Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya Soeharto? Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya Megawati? Kenapa kamu tidak bongkar ijazahnya SBY? Karena kamu gak ada kepentingan. Kalau Pak Jokowi, kamu punya kepentingan. Kamu orang HTI. Kamu sama seperti Tifa, sakit hati. Karena ormas kamu dibubarkan. Gak mungkin kalau tanpa kepentingan kamu ngutak-ngatik ijazah Pak Jokowi, gak mungkin. Kami sebagai rakyat nggak percaya. Ngapain kamu ngutak-ngatik? Kalau mau adil, kalau memang kamu pingin kami ini rakyat percaya sama kamu, ketulusan kamu sebagai advokat umat, selidikin ijazah-ijazah presiden-presiden sebelumnya. Selidikin. Soeharto itu selidikin ijazahnya. SBY selidikin. Megawati selidikin. Jangan cuma Pak Jokowi. Ngapain kamu ngutak-ngatik ijazah Pak Jokowi? Giliran Pak Jokowi melawan kalian kebakaran jenggot semuanya. Walaupun kamu gak punya jenggot. Jenggot kamu di bawah. Bakaran kamu. Teriak-teriak di Inyus. Manggil orang kayak begitu, dibiarkan teriak-teriak. Memberi edukasi yang buruk buat masyarakat.
Nah, oke teman-teman, sudah habis videonya. Itu tadi statement dari Ibu DJ Anak Jenderal. Dan tadi di video yang paling depan itu ada Ibu Yohana. Dan kedua-duanya adalah anggota dari YouTube Nusantara. Oke teman-teman, jadi ambil hikmahnya karena videonya sudah selesai. Itulah tadi statement menanggapi dari statementnya Dr. Tifa. Jadi ambil hikmahnya, sehat selalu, salam buat keluarga. Dan nanti juga ada video lagi dari Banyang Official. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kita dengarkan lagu YouTube Nusantara. Terima kasih, thank you, bye-bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifan Nani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Moto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers.